Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Nur Ismatul Arifah dengan NIM 240112501019 dan rekan saya Indar Pratiwi dengan NIM 240112502017. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Siti Masyita Melena RS PDMSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data kategori. Di sini kami membahas mengenai analisis pengaruh radian-SMIN dan konkave point-SMIN terhadap diagnosis kanker payudara menggunakan regresi logistik biner. Di mana pada latar belakang itu kanker payudara merupakan salah satu penyakit dengan tingkat kejadian yang tinggi di dunia, terutama di Indonesia, yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal pada jaringan payudara, baik itu bersifat jinak ataupun juga ganas. Nah, deteksi dini menjadi sangat penting karena dapat membantu menentukan penanganan yang tepat serta meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi di bidang kesehatan, analisis terhadap karakteristik sel tumor itu dapat dilakukan melalui citra medis seperti fine needle aspirate atau FNA. Nah, dari citra tersebutlah diperoleh berbagai variabel numerik seperti radian-SMIN dan konkave point-SMIN yang mana dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses diagnosis secara lebih akurat. Nah, kalau dalam bidang statistik, regresi logistik biner ini merupakan salah satu metode yang sangat penting dan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data kategorik. Metode ini mampu memodelkan hubungan antar variabel prediktor dengan probabilitas kejadian tertentu. Nah, oleh karena itu penelitian ini kami lakukan untuk menganalisis seberapa pengaruh radian-SMIN dan konkave point-SMIN terhadap diagnosis kanker payudara, sehingga diharapkan dapat mengidentifikasikan variabel yang berpengaruh signifikan dan membantu pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah itu dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana model regresi logistik biner yang terbentuk berdasarkan variabel radian-SMIN dan konkave point-SMIN terhadap diagnosis kanker payudara. Terus yang kedua, apakah variabel radian-SMIN dan konkave point-SMIN ini berpengaruh secara simultan terhadap diagnosis kanker payudara? Yang ketiga, apakah masing-masing variabel itu radian-SMIN dan konkave point-SMIN ini berpengaruh secara parsial terhadap diagnosis kanker payudara? Dan yang keempat, bagaimana tingkat kelayakan dan kemampuan model dalam mengklasifikasikan diagnosis kanker payudara? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Indra Pratiwi, kepadanya dipersilakan. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konsep regresi logistik. Nah, di mana di sini regresi logistik adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara perubahan respon atau dependen variabel yang memiliki dua kategori atau lebih dengan satu atau lebih perubahan penjelas yaitu atau independen variabel yang berskala kategori atau interval. Nah, menurut Hosmer dan Lemesow pada tahun 2000. Nah, adapun terdapat tiga model regresi logistik, yaitu model regresi logistik biner, model regresi logistik multinominal, dan model regresi logistik ordinal. Nah, menurut Hosmer dan Lemesow pada tahun 2000, persamaan model regresi logistik yang digunakan dari bentuk tafsiran fungsi peluang dinyatakan dalam persamaan berikut. Nah, untuk persamaannya disebut dengan regresi logistik yang menunjukkan hubungan antara variabel prediktor dan probabilitas yang tidak linear, sehingga untuk mendapatkan hubungan yang linear dilakukan transformasi yang disebut transformasi logit. Untuk bentuk logitnya dapat dilihat pada PPT di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu penelitian terkait. Nah, untuk penelitian terkait di sini mengenai kanker payudara dan metode klasifikasi telah banyak dilakukan menggunakan pendekatan statistika. Nah, salah satunya itu regresi logistik biner yang efektif untuk menganalisis variabel respon bersifat biner seperti diagnosis tumor, jinak, dan ganas.
Nah, menurut David W. Hosmer dan Stanley Lemesow pada tahun 2000, regresi logistik di sini mampu memodelkan probabilitas suatu kejadian berdasarkan variabel prediktor serta memberikan interpretasi dalam bentuk odds ratio. Nah, penelitian lain di sini menunjukkan bahwa analisis statistik pada data pasien kanker dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi pasien dan menghasilkan klasifikasi yang baik pada data kesehatan. Nah, pada dataset Breast Cancer Wisconsin atau diagnostik banyak digunakan dalam penelitian klasifikasi kanker payudara karena memiliki variabel yang mempresentasikan karakteristik morfologi inti sel seperti radius min dan concave point min yang diketahui berhubungan kuat dengan diagnosis tumor. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh radius min dan concave point min terhadap probabilitas diagnosis tumor ganas menggunakan metode regresi logistik biner. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Ismatul Arifah. Itu tadi penjelasan dari Indar Pratiwi. Selanjutnya itu metode penelitian, di mana yang pertama itu sumber data. Nah, data yang kami gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari Breast Cancer Wisconsin atau diagnostik dataset yang berisi hasil ekstraksi citra Venida aspirate atau FNA pada massa payudara. Nah, dataset ini digunakan untuk mengklasifikasikan tumor ke dalam dua kategori, yaitu jinak atau simbolnya B atau benign dan ganas simbolnya itu M atau malignant. Nah, berdasarkan karakteristik sel. Nah, serta tersedia dari publik di UCI Machine Learning Repository. Nah, dalam penelitian ini digunakan sebanyak 140 observasi dengan variabel yang dianalisis. Itu meliputi diagnosis sebagai variabel dependen dan radius min dan concave point min sebagai variabel independen. Yang kedua, variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen tadi yang telah saya jelaskan, di mana variabel dependen itu simbolnya Y adalah diagnosis tumor yang dikategorikan menjadi malignant, yaitu EM sama dengan 1 atau ganas sama dengan 1 dan benign B sama dengan 1 atau jinak sebagai variabel yang diprediksi. Nah, kalau untuk variabel independen atau X ini terdiri dua variabel, yaitu radius min sebagai X1 dan concave point min sebagai X2 yang merupakan karakteristik numerik tumor dan diduga berpengaruh terhadap hasil diagnosis. Next, selanjutnya untuk yang ketiga, metode analisis. Nah, di sini kami menggunakan metode regresi logistik biner untuk menganalisis hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen yang bersifat kategorik, yaitu diagnosis tumor atau malignant sama dengan 1 dan benign sama dengan 0. Nah, metode ini digunakan karena mampu mengestimasi probabilitas untuk suatu kejadian tanpa menyatakan normalitas pada variabel dependen serta menggunakan fungsi logit dan menghasilkan interpretasi dalam bentuk odds ratio, di mana taraf signifikan yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05 atau tingkat kepercayaannya itu 95%. Di mana untuk bagian A, model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian itu len P kurang 1 kurang P sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2. Nah, model tersebut menyatakan bahwa log odds dan probabilitas tumor ganas itu dipengaruhi oleh variabel radius min dan concave point min. Nah, koefisien regresi ini menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap perubahan log odds, sehingga dapat dinyatakan untuk mengestimasi peluang suatu tumor diklasifikasikan sebagai ganas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Indar, kepadanya dipersilakan.
Nah, untuk selanjutnya yang bagian B yaitu uji signifikan yang digunakan. Nah, di mana di sini ada dua uji signifikan yang digunakan. Yang pertama yaitu uji simultan atau likelihood ratio test. Nah, uji simultan ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, adapun statistik uji yang digunakan adalah G sama dengan min 2ln dikali likelihood model tanpa variabel independen dibagi dengan likelihood model dengan variabel dependen. Nah, yang kedua yaitu ada uji parsial atau wall test. Nah, uji parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, adapun statistik uji yang digunakan adalah W sama dengan beta topi 1 dibagi SE kali beta topi 1 kuadrat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada uji kelayakan model. Nah, di mana di sini ada yang pertama itu uji Hosmer dan Lemeshow. Nah, di mana di sini uji Hosmer dan Lemeshow digunakan untuk menilai goodness of fit dari model regresi logistik dengan membandingkan nilai prediksi model terhadap nilai observasi aktual. Nah, uji ini dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan probabilitas prediksi, kemudian membandingkan frekuensi yang diamati dan yang diharapkan pada setiap kelompok. Nah, jika nilai signifikansi atau p-value lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai prediksi dan nilai observasi, sehingga model dianggap layak dan sesuai dengan data. Nah, yang kedua yaitu nilai p pseudo atau R kuadrat atau nakelkerke R kuadrat. Nah, di mana di sini nilai P pseudo R kuadrat digunakan karena regresi logistik tidak memiliki koefisien determinasi seperti pada regresi linear. Nah, oleh karena itu digunakan ukuran alternatif berbasis likelihood seperti Cox dan Snell dan Nakelker R kuadrat untuk menilai kemampuan model. Nah, di sini nilai Nakelker R kuadrat menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, di mana semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Nah, untuk selanjutnya akan bahas oleh Nur Ismatul Arifah. Baik, selanjut mengenai studi kasus dari hasil dan pembahasan di atas tadi, di mana yang pertama itu statistik deskriptif. Dapat dilihat pada radians mean itu memiliki nilai minimum, memiliki rata-rata sebesar 14,455 dengan nilai minimum 6,981 dan maksimumnya itu 25,220. Nah, untuk nilai simpangan bakunya itu sebesar 3,41 yang menunjukkan bahwa data ini memiliki penyebaran yang cukup bervariasi dari rata-ratanya. Selain itu, untuk nilai min yang mendekati median ini mengidentifikasikan bahwa distribusi data relatif simetris. Sementara itu, untuk variabel concave points mean atau X2 ini memiliki rata-rata besar rata-rata itu sebesar 0,095 dengan rentan nilainya itu hingga rentan nilainya antara 0 hingga 0,20120. Nah, untuk nilai simpangan bakunya itu sebesar 0,040 yang menunjukkan bahwa penyebaran data ini relatif kecil sehingga data cenderung lebih homogen. Terus kedekatan nilai min dan median juga ini menunjukkan bahwa distribusi datanya ini tidak terlalu menceng atau skewed. Nah, secara keseluruhan kedua variabel ini memiliki karakteristik data yang cukup stabil untuk digunakan dalam analisis regresi logistik binar. Oke, next yang kedua itu model regresi logistik, di mana ini digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang bersifat dikotomik atau dua kategori. Rumusnya tadi telah dijelaskan
Nah, dari hasil estimasi menggunakan regresi logistik ini kami peroleh len P per 1 kurang P sama dengan min 11,5795 ditambah 0,6597 kali X1 ditambah 55,3096 kali X2. Nah, dari hasil analisis regresi logistik tadi, ini variabel radians min dan concave points min ini keduanya berpengaruh positif terhadap log odds keganasan tumor, yang mana artinya ini peningkatan nilai kedua variabel tersebut akan meningkatkan peluang tumor bersifat ganas. Nah, untuk variabel concave points min ini memang memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan radians min, sehingga untuk rata-rata titik cekung sel tumor ini menjadi faktor yang lebih signifikan dalam memprediksi keganasan tumor. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Indar. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada uji signifikan. Nah, di sini uji signifikan yang pertama itu ada uji simultan atau likelihood ratio test. Nah, di mana di sini uji simultan dilakukan dengan membandingkan model tanpa variabel independen, atau bisa dilihat pada model 1 dengan model yang menyertakan radius min dan concave point means, atau model 2. Nah, untuk residual defense menurun dari 190,61 menjadi 74,824 dengan selisih penurunan sebesar 115,79 dengan DF sama dengan 2 untuk menghasilkan P value lebih kecil 2,2 dikali 10 pangkat min 16. Nah, ini jauh di bawah alfa sama dengan 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian radius min dan concave point min secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap probabilitas diagnosis kanker ganas. Nah, yang kedua yaitu uji parsial atau wall test. Nah, bisa dilihat hasil uji parsial wall test menunjukkan bahwa variabel radius min dan concave point means masing-masing memiliki P value sebesar 0,00157 dan 0,000724. Nah, ini keduanya lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05 sehingga H0 ditolak. Nah, koefisien positif pada kedua variabel mengidentifikasi bahwa peningkatan nilainya akan meningkatkan peluang tumor bersifat ganas. Nah, selain itu, intercept yang juga signifikan atau P value lebih kecil 0,05 menunjukkan bahwa konstanta turut berperan dalam pembentukan model regresi logistik secara keseluruhan. Nah, untuk selanjutnya yang keempat log odds dan odds ratio. Nah, berdasarkan tabel log odds dan odds ratio, ini intercept sebesar min 11,5795 menunjukkan log odds terjadinya kanker ketika seluruh variabel independen bernilai 0, dengan odds ratio sebesar 9,36 dikali 10 min 6 yang mengidentifikasi peluang sangat kecil. Nah, variabel radius min memiliki koefisien 0,6597 dengan odds ratio 1,9343, artinya setiap kenaikan satu satuan radius min akan meningkatkan odds keganasan tumor sebesar 1,93 kali dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, sementara itu variabel concave points mean memiliki koefisien sebesar 55,3096 dengan odds ratio sekitar 1,05 dikali 10 pangkat 24 menunjukkan pengaruh yang sangat kuat terhadap peluang
keganasan tumor. Nah, meskipun besarnya nilai tersebut meskipun besarnya nilai tersebut perlu dicermati karena dapat mengidentifikasi perbedaan skala data atau sensitivasi tinggi variabel dalam model. Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Ismatul Arifah. Baik, untuk materi selanjutnya itu uji asumsi dalam regresi logistik. Yang pertama itu kita uji multikolineritas. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat di atas nilai FIB-nya itu untuk keseluruhan variabel independen itu kurang dari 10 dan untuk nilai toleransinya itu lebih dari 0,1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolineritas dalam model regresi logistik. Terus yang kedua, uji kelayakan model atau Hosmer-Lemaitre, di mana menghasilkan nilai chi-square-nya itu sebesar 6,2123 dengan depth-nya itu sama dengan 8 dan p-value-nya itu sebesar 0,6235, yang mana ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya itu tidak ditolak. Namun dengan demikian tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai yang diamati dengan nilai yang diprediksi, sehingga model regresi logistik biner ini mampu digunakan dan dinyatakan telah sesuai dengan goodness of fit atau dan mampu merepresentasikan data yang lebih baik. Next, selanjutnya bagian C, koefisien determinasi atau pseudo R-square, di mana dari tabelnya itu nilai MC Fadet R-square-nya itu sebesar 0,6075 dan Nagalkar R-square-nya itu sebesar 0,7565 yang menunjukkan bahwa sekitar 75,65% variabel dalam diagnosis kanker ini dapat dijelaskan oleh variabel radiance mean dan concave points mean. Untuk sisanya itu 24,35% ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Untuk nilai pseudo R-square-nya yang relatif tinggi ini mengidentifikasikan bahwa model regresi logistik yang dibangun ini memiliki daya jelaskan atau goodness of fit yang baik terhadap data. Untuk yang selanjutnya itu prediksi, di mana berdasarkan hasil prediksi dari ketiga observasi yang diuji ini memiliki nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,9998 atau 1, terus yang kedua itu 0,9972 dan 0,9998. Yang ini semuanya mendekati 1, sehingga ketiganya ini diklasifikasikan sebagai tumor ganas berdasarkan cut-off 0,5. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa model ini mampu memberikan prediksi dengan tingkat keyakinan yang tinggi, meskipun evaluasi ini menyeluruh tetap diperlukan melalui matriks konfusi atau pengujian akurasi pada keseluruhan data. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi logistik biner, ini diperoleh bahwa variabel radiance mean dan concave points mean secara simultan maupun parsial ini berpengaruh secara signifikan terhadap diagnosis kanker payudara. Nah, kada variabel ini memiliki pengaruh positif, yang berarti semakin tinggi nilai radiance mean dan concave points mean, maka semakin besar kemungkinan tumornya ini diklasifikasikan sebagai ganas. Selain itu, untuk variabel concave points mean diketahui memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap diagnosis kanker payudara. Nah, untuk hasil pengujian asumsi ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolineritas dan telah memenuhi uji kelayakan model berdasarkan uji Hosmer-Lemaitre. Untuk nilai Nagalkar R-square-nya itu sebesar 0,7565 yang menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 75,65% variasi diagnosis kanker payudara. Hasil prediksi juga ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan klasifikasi yang baik, sehingga model regresi logistik yang dibangun ini layak digunakan untuk analisis dan prediksi diagnosis kanker payudara. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.